Kamu tidak boleh melupakan asalmu sebagai individu. Selalu ingat akar dan siapa yang membantumu hingga bisa sampai di tempatmu sekarang. Proyek komunitas yang saya lakukan adalah saya pergi ke tempat penitipan anak saya yang juga pernah saya hadiri dan kami mengecat 3 ruang kelas. Kami menyumbangkan mainan, alat tulis, dan buku cerita. Tujuannya adalah untuk memberikan kembali kepada para guru yang telah membentuk fondasi dasar perjalanan akademis saya. Kami bangga padanya karena kami melihatnya tumbuh sejak kecil dan sekarang ia telah menjadi sosok yang berpengaruh. Kami berharap ia terus melanjutkan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Saat saya di penitipan anak, kadang orang tua kami tidak mampu membeli alat tulis, jadi kami berbagi 1 pensil, membaginya 2, menajamkan ujung satunya agar bisa dipakai bersama. Hanya ada 1 kelas di sekolah yang berwarna cerah dan semua ingin bermain di sana. Ketika saya mencari donasi karena sponsor, saya pergi dan mencetak surat-surat itu, dan di dalam kepala saya ada suara yang berkata mereka tidak akan membalas. Dan saya pun pulang ke rumah, saya berdoa dan menangis. Keesokan harinya saya mendapat telepon bahwa kami akan datang dan mengantarkan cat besok. Warna memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Jadi ketika kami mengecat dengan warna-warna cerah seperti oranye dan merah muda, warna-warna itu benar-benar membuat mereka semangat. Dan mereka sangat bahagia. Beberapa dari mereka melemparkan tasnya ke udara hanya untuk berlari ke kelas. Dan Nabi Julia dan Mujahama kamu ayat-ayat kecil dalam buku cerita, dia tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun membiarkanmu. Hanya untuk memastikan bahwa anak-anak tidak pernah lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa jika kamu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri, dan dalam segala jalanmu kamu mengakui Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi saya hanya ingin menyemangati mereka dan menanamkan hal itu dalam diri mereka. Saya merasa senang melihat para wanita muda di sekolah kita membuat perbedaan di komunitas kita. Saya pikir anak-anak di budaya saya ditahan untuk maju sebagai pemimpin karena mereka dianggap tidak sopan. Kalau dalam Matius 9-14, Yesus berkata, "Biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan halangi mereka, sebab kerajaan Allah milik orang seperti mereka." Jadi jika kita ingin memastikan bahwa ketika kita menjadi pemimpin, kita sudah memiliki para pemimpin muda yang mengikuti kita agar hal ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan dari generasi ke generasi, bukan hanya terjadi sekali saja.